Tes tes. Selamat datang di channel Ngomong Banyak. Karena dokter harus banyak ngomong supaya tidak gampang miskomunikasi, baik dengan pasiennya maupun juga dengan sesama. Nah, kali ini gue udah bikin satu materi tentang oksigenasi judulnya. Tapi sebelum kita mulai, kita baca dulu disclaimer-nya. Materi ini merupakan rangkuman pribadi dari berbagai referensi. Hanya untuk sharing apa yang saya pelajari. Syukur-syukur kalau apa yang saya pelajari ini dapat membantu kalian belajar juga. Atau sekedar refresh ilmu atau juga jadi bahan diskusi. Materi ini bukan untuk dijadikan referensi utama, tetaplah mengacu pada buku teks dan jurnal terbaru. Nah, bicara tentang oksigenasi, kenapa sih ada apa dengan yang disebut dengan oksigen? Di luar sana lagi rame mengenai masalah oksigen karena pandemi COVID ini, bahkan kemarin sampai sempat terjadi kelangkaan oksigen katanya. Apa sih yang sebetulnya disebut dengan oksigen itu? Kita akan belajar dulu melalui proses respirasi di sini untuk mengetahui seberapa pentingkah oksigen itu. Jadi oksigen adalah suatu zat di udara ya. Kadarnya konstan biasanya di 21% di udara itu. Oksigen ini sangat dibutuhkan dalam tubuh untuk menjalankan fungsinya secara normal. Dalam keadaan sehat, seseorang mampu memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuhnya dengan kadar konsentrasi oksigen di ruangan yang 21% itu tadi, tetapi pada keadaan tertentu, suplai oksigen ke dalam tubuh berkurang sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menunjang kadar oksigen dalam tubuh tetap optimal. Ya. Penurunan kadar oksigen di dalam darah disebut juga hipoksia, merupakan penyebab kegawatan yang fatal. Hipoksia merupakan penyebab awal terjadinya gangguan fungsi organ tubuh multiple yang sering berakhir menjadi gagal fungsi organ dan berakhir dengan kematian. Oksigen yang 21% itu ada di udara bebas. Udara ini kita hirup secara gratis dan cuma-cuma masuk ke dalam rongga hidung kita, dia dari orofaring, laring, masuk ke laring, nanti di trakea ini udah dia masuk ke bronkus, masuk ke paru-paru. Nah, apa yang terjadi di paru-paru? Di paru-paru itu oksigen di dalam alveoli paru tersebut akan berdifusi masuk ke dalam aliran darah, dialirkan ke dalam seluruh tubuh, masuk ke dalam sel tubuh. Di situ terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Karbon dioksida kemudian akan masuk ke dalam darah, dibawa kembali ke alveoli untuk dibuang. Oke. Itu satu rangkaian proses respirasinya. Sehingga untuk memastikan satu kadar oksigen di dalam darah, di dalam tubuh itu mencukupi, apa yang harus terjadi berarti kadar oksigen yang untuk dihirupnya cukup. Atau yang disebut dengan fraksi inspirasi oksigennya cukup. Kemudian fungsi respirasinya tadi, masuk keluarnya udara itu adekuat. Yang dimaksud dengan adekuat itu apa? Baik, ya, berjalan seperti normalnya. Apa yang seperti normalnya? Jalan napasnya baik, tidak ada sumbatan ataupun gangguan di sana. Kemudian volume paru-parunya baik. Volume pernafasan pada umumnya adalah volume tidal. Berarti volume tidalnya cukup. Frekuensi napasnya cukup. Irama nafasnya teratur. Keadaan alveoli parunya juga harus baik. Yang sedang banyak terjadi di luaran sana, virus COVID menyebabkan alveolinya itu terendam atau keadaan yang disebut dengan ARD, sehingga oksigen yang mau masuk ke dalam pembuluh darahnya juga terhambat. Nah, setelah oksigen bisa masuk ke pembuluh darah, tentunya kita harus memiliki darah yang baik. Darah yang baik itu yang seperti apa? HB-nya cukup, sifat HB-nya baik, volume darahnya untuk dialirkannya juga cukup. Setelah volume darahnya cukup, jantungnya ini untuk mengalirkannya juga harus baik. Ya, kontraktilitasnya, kemudian irama frekuensi denyut jantungnya baik. Setelah itu, tentunya pipa untuk mengalirkannya juga harus baik. Pembuluh darah ini dalam keadaan baik ketika terjadi untuk pemberian oksigen ke sel, kapilernya juga atau mikrosirkulasinya juga baik. Setelah sampai di sel, supaya oksigen itu bisa digunakan, ya berarti keadaan sel atau jaringan tubuhnya juga harus baik. Ya. Tadi kita bilang di proses respirasi yang pertama adalah jalur napasnya harus baik. Nah, di sini ada dua gambar, yang kiri dan kanan. Fungsinya adalah membuka jalur napas. Hal ini dilakukan pada pasien-pasien yang sudah tidak sadar. Kalau pada pasien yang sadar, untuk menentukan jalur napasnya masih baik atau tidak, sebetulnya kita cukup lihat dia masih bisa bicara. Ambil contoh, jalur nafas tersumbat adalah pada pasien kasus tersedak. Pada pasien kasus tersedak, emang bisa ngomong pasiennya? Kan enggak. Kalau pada pasien tidak sadar, biasanya kita bisa tahu ada sumbatan atau ada gangguan dari jalur nafas itu juga dengan suara nafas tambahan. Contohnya adalah suara mengorok ataupun suara seperti kumur-kumur atau gargle. Nah, ada tidak adanya suara itu juga, kalau pada pasien tidak sadar, ada baiknya kita buka jalur nafas untuk memastikannya. Gambar yang sebelah kiri, di sini itu adalah gambar manuver head tilt dan chin lift. Kepalanya didongakkan ke belakang, dagunya dinaikkan ke atas, kita lihat jalur nafasnya aman atau tidak. Cara ini salah satu cara yang paling mudah dilakukan, tapi juga
tidak boleh dilakukan pada pasien tertentu. Pada pasien yang seperti apa? Kita lihat di sini, ketika kita lakukan manuver ini, lehernya akan goyang atau terjadi manipulasi terhadap leher. Berarti pada pasien-pasien yang dengan kecurigaan suatu cedera leher, kita tidak boleh lakukan tindakan ini. Pada pasien dengan kecurigaan suatu trauma leher atau cedera leher, kita lakukan yang kanan. Adalah tindakan yang disebut dengan jaw thrust. Kita dorong bagian dagunya itu ke bagian atas sehingga bagian rahang bawah, bagian rahang bawahnya itu ke bagian atas sehingga terbuka jalur napasnya. Setelah terbuka jalur napasnya, kita bisa lakukan inspeksi untuk melihat bagian jalur napas atasnya itu orofaringnya apakah ada sumbatan atau tidak, apakah ada cairan atau tidak. Setelahnya kita bisa lakukan pembersihan dengan cara suction. Setelah kita bersihkan jalur napasnya, kadang kita membutuhkan yang disebut dengan alat bantu jalur napas sederhana. Fungsinya adalah untuk memastikan jalur napas bagian atas ini tidak lagi tertutup. Yang pertama adalah oropharyngeal airway. Oropharyngeal airway ini adalah suatu alat yang kaku, dimasukkan lewat mulut, digunakan pada pasien yang sudah tidak sadar. Karena pada pasien yang tidak sadar, kita lihat di sini, OPA ini fungsinya untuk menahan pangkal lidah supaya tidak turun ke bawah. Ya. Tapi kelemahan alat ini ya tentunya tidak boleh digunakan pada pasien yang masih sadar ataupun masih memiliki refleks muntah. Karena ketika kita masukkan ini, bisa saja terjadi refleks muntah tersebut yang pada akhirnya kita berniat untuk membuka jalur napas, dia muntah, maka terjadi aspirasi. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang nasopharyngeal airway atau NPA. Nasopharyngeal airway ini digunakan sebagai alternatif pada pasien yang masih mempunyai refleks muntah, masuknya dari hidung. Nah, setelah kita pastikan airway-nya itu clear atau jalur nafasnya itu aman, barulah kita akan memberikan oksigen. Pemberian oksigen itu bermacam-macam caranya dengan alat-alat pemberian oksigen seperti di bawah ini. Ya. Nah, alat yang biasa digunakan di IGD itu ada 3 macam ini, nasal kanul, masker atau sungkup muka sederhana, sungkup muka non-rebreathing. Seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwa kadar oksigen itu menentukan dalam proses respirasi salah satunya. Sehingga pemberian oksigen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan fraksi oksigen yang diberikan dengan harapan ketika fraksi oksigen meningkat, tekanan parsial oksigen yang dihirup juga meningkat. Dan apabila tadi jalur napasnya sudah kita pastikan baik, dan ventilasi pasiennya itu baik, yang diharapkan adalah tekanan parsial oksigen di dalam paru-paru, di dalam alveoli, juga meningkat. Ketika tekanan parsialnya meningkat, jumlah oksigen yang berdifusi ke dalam darah juga akan semakin, sehingga kadar oksigen di dalam darahnya juga. Nah, pemilihan alat-alat pemberian oksigen ini adalah bergantung dari berapa banyak fraksi oksigen tadi yang mau kita berikan. Kalau dengan penggunaan nasal kanul, itu fraksi oksigennya akan meningkat sebanyak 20-40%. Masker dan sungkup muka yang sederhana itu bisa meningkat sampai 60% fraksi oksigen yang diberikannya. Sungkup muka non-rebreathing itu bisa sampai hampir 100%. Dengan kecepatan oksigen yang diberikannya masing-masingnya berbeda. Ketika nasal kanul hanya bisa 2-5 liter per menit, masker sederhana itu 6-10 liter per menit, masker non-rebreathing itu 10-15 liter. Kalau kita bingung bagaimana milihnya, kita bisa juga mengacu pada yang namanya pulse oximetry atau nilai oximetry denyut. Ketika oksimetrinya itu berkisar di 95-100%, itu artinya oksigen di dalam tubuh itu masih dalam batas normal. Kalau kamu berikan oksigen, boleh kasih nasal kanul. 90-94% itu sudah terjadi hipoksia ringan sampai sedang, bisa gunakan masker simple ataupun dengan masker dengan reservoir O2. 85-90% itu bisa disebut hipoksia berat dan dapat dibantu untuk ventilasinya. Walaupun pada keadaan tertentu 85-90% itu juga kita masih bisa menggunakan masker biasa. Contohnya pada PPOK. Ya. Kurang dari 85% ini sudah hipoksia berat yang mengancam nyawa. Biasanya kalau sudah kurang dari 85% itu sudah tanda-tanda kita akan pasang ventilator untuk pasiennya. Lain halnya dengan kasus COVID kali ini, kadang ada pasien yang sudah turun jauh sekali barulah dia kesadarannya menurun dan juga pasiennya baru merasa sesak. Ya, itulah yang disebut dengan happy hypoxia. Nah, ini yang gambar yang pertama di sini adalah gambar untuk regulator oksigen. Ya, mengatur berapa liter per menitnya itu kita lihat dari tabung yang sebelah sini. Berapa banyak alirannya, berapa cepat alirannya oksigen itu kita lihat yang di sini. Untuk meteran yang ini adalah untuk melihat masih ada oksigennya nggak di tabungnya, di sumber oksigen. Gambar yang pertama adalah gambar nasal kanul. Biasanya pada pasien relatif nyaman untuk digunakan karena ya cuma kayak gitu aja ditempelin tok keluar udara di situ. Yang kedua adalah masker simple, yang ketiga adalah masker dengan reservoir O2. Dengan ada katup di sini, berarti ini adalah masker non-rebreathing.
Oksigen yang ditampung dalam reservoir akan dihirup melalui lubang dengan katup satu arah sehingga di dalam maskernya bisa masuk oksigen. Ketika kita hembuskan nafasnya keluar, ada katup untuk membuang udaranya keluar. Sehingga udara yang sudah kita buang tidak lagi masuk ke reservoir, tidak juga masuk bertahan di dalam sungkup, tetapi keluar dan tidak bisa masuk lagi. Ini yang disebut dengan mekanisme masker non-rebreathing, yang mana mekanisme ini menyebabkan fraksi oksigen yang kita hirup itu adalah oksigen murni atau FiO2 yang diberikannya mencapai 100. Nah, selain dari pemberian dengan menggunakan alat-alat tersebut, pemberian oksigen itu juga dapat diberikan dengan alat yang disebut dengan non-invasive positive pressure ventilation. Metode ini memberikan tekanan positif untuk mendukung pernafasan melalui sungkup wajah atau sungkup hidung tanpa penggunaan pipa endotrakeal, sehingga ideal untuk pasien yang kooperatif, masih ada refleks protektif jalur nafas yakni batuk dan menelan dan usaha nafas yang baik. Kontraindikasi metode ini terhadap pasien yang tidak bernafas spontan atau pola nafasnya agonal, hilang refleks muntah, gangguan kesadaran, trauma maksilofacial yang berat, kecurigaan fraktur basis kranii, epistaksis yang mengancam pasien, dan penyakit paru bulosa. Intinya apa? Intinya, karena tadi yang kita tujuannya adalah meningkatkan fraksi oksigen dengan harapan peningkatan tekanan parsial oksigen di alveoli, pada akhirnya ini diciptakan satu alat untuk meningkatkan tekanan udara, tekanan oksigen yang masuk dengan dorongan dari pompa udara ini atau yang disebut dengan CPAP. Relatif tidak nyaman untuk digunakan karena istilahnya pasiennya dipompakan udaranya, apalagi ketika kita mau dorong buang nafas keluar, tetap ada tekanan positif di situ. Tetap didorong udara untuk masuk. Jelas nggak nyaman. Maka dari itu, perkembangan selanjutnya dikembangkan juga alat yang namanya BiPAP. BiPAP itu alatnya sama dengan CPAP, hanya saja ada dua level tekanan yang berbeda saat pasiennya itu menarik nafas dan membuang nafas. Relatif lebih nyaman, tetapi compliance pasien terhadap alat ini tergantung juga sih dari masing-masing pasiennya. Nah, untuk pasien yang sadar tadi masih bisa menggunakan CPAP. Tetapi pasien yang sudah penurunan kesadaran atau juga yang pola nafasnya sudah terganggu, sudah nafas agonal, kita akan lakukan ventilasi. Yang dimaksud dengan ventilasi adalah kita atur napasnya, kita bantu napasnya, kita dorong napasnya. Dengan cara apa? Yang pertama adalah ventilasi manual dengan kantong napas dan sungkup muka. Ini seperti kita sering lihat baik di TV-TV, di sinetron-sinetron. Kalau mau agak benar sinetron Korea, kalau mau agak salah, ya adalah ya. Ini dengan cara kita menekan balon yang sudah dihubungkan ke sumber oksigen untuk mendorong oksigen masuk ke dalam. Nah, berhubungan dengan tweet saya sebelumnya mengenai intubasi. Intubasi itu termasuk dengan ventilasi dengan alat bantu jalan nafas tingkat lanjut. Ventilasi dengan alat bantu jalan nafas tingkat lanjut ini bukan hanya intubasi endotrakea sebetulnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi yang paling sering dilakukan adalah intubasi endotrakea. Kapan pasiennya perlu dipasang selang napas ini? Indikasinya adalah ketika kita lakukan ventilasi tekanan positif dengan kantong nafas sungkup muka yang tadi itu tidak memungkinkan atau tidak efektif pada henti jantung. Pasien gagal napas, hipoksia, hipoksemia yang memerlukan oksigen aliran tinggi yang gagal dengan alat-alat ventilasi yang tidak invasif. Pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas sendiri, misalnya pada pasien koma. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita membuka jalur nafas menggunakan alat yang disebut dengan laringoskop, dari kata laring, dan oskopi, yaitu alat untuk melihat laring. Ketika laringnya terlihat dengan cara mengangkat lidah, kita akan masukkan selang atau yang disebut dengan pipa endotrakea atau yang lebih dikenal dengan ETT disebutnya, masuk ke dalam, dan kita akan kembangkan balon di sana. Di dalam laring, fungsinya adalah supaya pipanya tetap pada posisinya, sehingga udara yang dialirkan akan masuk melalui pipa langsung ke trakea. Fungsi balon juga berfungsi untuk mencegah aspirasi atau muntahan dari pasien supaya tidak masuk ke dalam jalur nafas. Sehingga alat ini aman. Sesuai indikasinya tadi, salah satunya adalah pada pasien yang koma. Kita tidak tahu sebelum pasiennya tersebut tidak sadar apakah dia baru makan atau tidak, apakah dia ada cedera kepala atau tidak yang menyebabkan dia muntah, sehingga potensi jalur napasnya tetap terjaga dengan alatnya. Ada risikonya, tentunya. Ketika kita angkat jalur napasnya menggunakan laringoskop ini bisa terjadi cedera, bibirnya bisa sobek, lidahnya yang terkena blade dari laringoskopnya ini. Kemudian ketika masukkan pipa endotrakeanya, tentunya pipanya ini ujungnya agak lancip loh. Bisa juga dia melukai pita suaranya. Ketika masukkan pipa ini, kan itu kita pakai yang namanya alat bantu. Alat bantunya ini juga bisa menembus nantinya atau terjadi perforasi faring esophagus.
Ketika kita angkat, bisa saja waktu kita angkatnya itu mengaktifasi refleks muntah, sehingga ketika pemasangan kalau tidak cepat bisa keburu muntah, terjadi aspirasi dari isi. Ya. Nyeri loh waktu dipasang ini tuh, sehingga sekresi katekolamin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, takikardia atau aritmia pada pasien ketika dipasangkannya. Ya, alternatif lainnya, kalau pemasangannya itu sulit, bisa juga dipasangkan pipa yang disebut dengan LMA maupun juga kombi tube di kanan. Dua barang ini jarang ditemukan karena mahal, kecuali yang LMA ini rutin digunakan di meja operasi pada pasien-pasien yang sudah puasa terlebih dahulu. Karena ternyata walaupun lebih mudah dipasangkannya, pipa LMA ini juga tidak melindungi sepenuhnya dari aspirasi. Ya, demikian saja mengenai oksigenasi dan alat-alat pemberian oksigen yang dapat kita gunakan untuk membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah pasien. Dari slide tampilkan bahwa pemberian oksigen itu bisa dilakukan ya tergantung dari kondisi pasiennya, mulai dari yang paling ringan penggunaan nasal kanul, kemudian meningkat ke sungkup masker simple, kemudian sungkup non rebreathing, kemudian selanjutnya kalau juga masih tidak bisa ya kita akan bantu ventilasi pada pasien-pasien membutuhkan perawatan lama atau yang kita takutkan terjadi aspirasi, dapat kita lakukan intubasi endotrakea yang nantinya pernapasannya bisa dibantu dengan alat ventilator. Ya, materi ini dapat kalian download juga versi dokumen dan versi PowerPoint-nya kalau kalian butuh. Linknya ada di deskripsi. Silahkan berdiskusi kurangnya apa dari materi ini di kolom komentar. Dan juga like kalau buat kalian yang suka dengan video ini. Dan subscribe untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih.